Ini pada minggu ketiga ya, minggu kedua ya. Ya, ini kali ketiganya saya boleh diberikan percaya oleh Pak Bini dan juga majelis dan juga seluruh jemaat GSPI Sumber untuk saya boleh melayani di atas mimbar ini. Ya, sebenarnya saya pribadi sebenarnya belum merasa pantas Bapak Ibu, tetapi kita semua percaya bahwa kita menerima berkat firman Tuhan, bukan siapa yang berbicara. Itu ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ini kita akan hari ini kita akan belajar bersama mengenai satu peristiwa atau satu kisah dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Naaman ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya Bapak Ibu, Naaman ini ya. Naaman ini kalau Bapak Ibu pernah membaca kisahnya ya, Naaman ini seorang yang sakit kusta gitu ya Bapak Ibu ya. Seorang yang sakit kusta kemudian disembuhkan di mana? Di Sungai Yordan ya. Kemudian dia disembuhkan di Sungai Yordan, kemudian dia kembali menjadi bayi lagi ya. Badannya itu bersih ya. Badan itu bersih, kemudian seperti bayi lagi. Nah, pada pagi ini kita akan belajar ya dari apa yang terjadi ya, peristiwa yang terjadi dari Naaman ini ya. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu pasti mengandung pesan, mengandung sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Ya, next. Ya, kita akan belajar, kita akan buka dulu dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita akan baca. Stop dulu, stop. Back. Nah, ya. Kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Sudah tersedia di slideshow ya. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, sebentar, berhenti dulu sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Saya mau jelaskan terlebih dahulu ya. Naaman ini adalah seorang panglima tentara dari sebuah kerajaan. Dan dikatakan ya, dia itu terpandang. Terpandang, sangat disayangi, dan Tuhan mengizinkan bangsa Aram itu memiliki kemenangan ya, karena apa yang dilakukan oleh Naaman ini. Jadi Naaman ini seorang jenderal perang ya, seorang jenderal perang ya, yang dia memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan ya. Kalau di dunia politik itu dia juga namanya itu kondang ya, enak ya, gendero gitu ya, kondang, gendero, dan dia salah satu tangan kanan dari seorang raja ya. Bapak Ibu sedikit flashback cerita ya Bapak Ibu ya. Kok iso Naaman ini sopo gitu ya. Naaman ini seorang panglima tentara Aram. Aram ini bedanya karo Israel apa Pak? Gitu ya. Zaman dahulu gitu kan, bangsa Israel itu berperang dengan kerajaan Aram ini ya. Jadi Aram ini, kerajaan Aram itu adalah musuh bangsa Israel sebenarnya ya, musuh bangsa Israel. Tetapi kenapa kok Tuhan membiarkan dia memiliki kemenangan? Ya di sini dikatakan ya, sebab oleh dia ya, sebab oleh Naaman Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Loh, kenapa Tuhan mengizinkan? Bangsa Israel bukannya umatnya Tuhan. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi itu pasti ada maksud dan tujuannya, Bapak Ibu. Ya. Pada saat itu bangsa Israel telah jatuh ke dalam dosa. Ya. Mereka menyembah Baal, ya. Mereka menyembah Baal, ya. Kemudian mereka menduakan Tuhan, ya. Sehingga mereka membiarkan bangsa Israel ini jatuh atau istilahnya kalah di tangan bangsa Aram. Salah satunya jenderal yang mengalahkan itu ya ini Naaman ini ya Bapak Ibu. Naaman ini seorang jenderal. Dia ketika pulang dari perang pas membawa kemenangan dielulukan, ada dari Pak Naaman
elok kowe Pak jos. Menangan ya, aman menangan. Tetapi ya dikatakan di sini sekalipun dia orang yang tenar, sekalipun dia orang yang kaya, sekalipun dia orang yang terpandang dan sangat dipercaya oleh raja, ya, dia sakit kusta. Bisa membayangkan Bapak Ibu? Wong sugih duwe kekuatan, duwe kekuasaan, jenenge konduan, wis tenar. Tapi begitu pulang ke rumah, dia menyopot baju jilahnya, dia menghadapi yang namanya pergumulan pribadinya sendiri. Belum tentu keluarganya bisa menerima, belum tentu istrinya belum cerdas-cerdas atau anaknya belum cerdas-cerdas. Karena apa? Sakit kusta. Bapak Ibu tahu yang mana sakit kusta itu apa Bapak Ibu? Lepra. Lepra itu kulitnya tuh putih semua ya Bapak Ibu. Kalau zaman dahulu orang yang kena sakit kusta itu diidentikan dengan orang yang terkena kutukan. Jadi orang luar biasa itu dia kena yang namanya sakit kusta atau sakit karena kutukan. Kita tahu bahwa Naaman ini sering berperang kemana-mana ya. Nah, zaman dahulu memang ketika orang berperang ya, salah satu keberhasilannya adalah dia membawa barang jarahan. Jarah ya, sak anak itu dipek, sak bojone dipek, sak bondone dipek. Nah, ini merupakan salah satu konsekuensi dari yang dialami oleh Naaman ini. Mungkin dia mateni bapake bocah digowo, mateni bapake terus istrinya dipek bojo. Nah, kan seperti itu. Zaman dahulu seperti itu hal yang biasa ya. Terjadi peperangan, penjarahan, perbudakan seperti itu ya. Tetapi di sini kita melihat ya, Naaman ini sekalipun orang yang sukses ya, tetapi dia memiliki satu pergumulan, yaitu sakit kusta. Ketoke blededu, ketoke duwe akeh, ketoke tenar, kondang, duwe kekuasaan, ternyata sakit kusta. Sama Bapak Ibu dengan kita semua ya. Setiap orang pasti diizinkan Tuhan ya mengalami yang namanya satu problema, satu pergumulan atau bahkan lebih ya. Belum tentu wong sing sugih tenar modal ya kayak artis atau lain, tapi bahagia ya. Duit oke, kawin cerai ya. Narkoba ya. Kena sengketa hukum ya. Masih nalar ya. Ternyata setiap orang diizinkan Tuhan mengalami yang namanya pergumulan. Ya, next. Pergumulan itu bisa apa saja Bapak Ibu? Pernormal Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sakit penyakit, ya. Ada ekonomi, ada rumah tangga, ya. Ada usaha pekerjaan, pernormal ya. Ngalami jenenge pergumulan, ya. Ya, mungkin pergumulannya Pak A atau Pak B itu pergumulan Ibu B atau Bu C itu beda. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan ya. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya problematika ya. Cuma tidak ngerti aja kita ya. Karena setiap orang kan memiliki privasi sendiri. Nah kita suge apa itu ya. Ini sebenarnya bahagia. Masalahnya oke. Sing ketoke biasa-biasa, ketoke oke masalah, jebule tenan. Jebule tenan ya. Waduh wae, ya Pak Ibu ya. Jadi ini setiap orang pasti diizinkan mengalami satu problematika. Ada yang ingin sembuh dari penyakitnya, ada yang ingin bebas dari hutang, ya. Ada yang ingin dilepaskan dari sengketa permasalahan hukum, ya. Ada yang ingin mendapatkan jodoh, ada yang mendapatkan momongan, banyak hal. Ya. Ya. Ada penyebab pergumulan yang terjadi. Ya. Yang pertama itu merupakan konsekuensi dari sebuah kesalahan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa aku diizinkan Tuhan ini dan sebagainya, mengalami hal yang sulit. Tapi kita perlu tahu, sejak manusia jatuh dalam dosa, yang menyebabkan manusia diusir dari taman Eden karena apa kali itu? Karena dosa, ya, karena kesalahan, ya, tidak taat kepada Tuhan. Maka diizinkan Tuhan mengalami yang namanya pergumulan, ya, mengalami permasalahan. Ya. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, bukan berarti terus dicolok Tuhan. Ya.
tetap ada penyertaan Tuhan. Selama kita tinggal dalam Tuhan, sekalipun kita jatuh ya, tetapi Tuhan berjanji tidak akan sampai tergeletak. Kita tahu setiap kali orang itu mengalami masalah, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Dan saya melihat orang yang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Sampai tua pun tetap akan disertai oleh Tuhan. Asalkan Bapak Ibu jangan meninggalkan Tuhan. Ya, jangan meninggalkan Tuhan. Yang namanya manusia itu kadang salah, ya, kadang melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti terus kita menghidupi kesalahan itu, kita menghidupi dosa itu. Ya. Jangan menghidupi, segera tinggalkan dan minta pengampunan dan minta pemulihan kepada Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, merupakan proses yang Tuhan izinkan. Ya. Nah, aku ini gemarte loh kalau Gusti aku ora gawe kesalahan, lho aku sakit aku tekan uripku tapi kok cek ngalami namanya masalah apa. Iya iki ceritane iki kok iso ngene iki. Nah, kadang Tuhan mengizinkan Bapak Ibu ya, untuk apa? Untuk melatih otot iman kita. Ya, untuk mempertajam roh ya dan mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang orang itu kalau tidak ada masalah ya, jalannya datar-datar wae ngantuk gitu. Bapak Ibu pernah naik sepeda motor sepi, nggak ada kondisinya akhirnya sepoi-sepoi ngantuk dah. Nah, kadang saya dulu pernah kerja di Pekalongan ya, Bapak Ibu ya, ini sedikit cerita ya. Pak ini yo pernah ngalami juga kalau lewat tol itu ya, Bapak Ibu ya, itu orang jalannya sepi itu ngantuk lah itu. Aduh gitu, ngantuk meneng. Karena apa? Karena tantangan nih. Ya, akhirnya ketika ada mobilnya tak lihat gitu. Kalau mobilnya tak lihat nih. Tujuannya bukan kemaki-kemakian Bapak Ibu. Kira orang ngantuk, boleh musuh, boleh musuh. Visualnya tak lihat nih, boleh sabar. Nah, karena apa? Kadang seperti itu Bapak Ibu. Ketika orang itu jalannya datar, maka tidak akan merasakan yang namanya kuasa Tuhan. Tidak akan merasakan yang namanya mujizat itu terjadi. Ya, Bapak ya. Naaman pun seorang yang seperti itu tetap mengalami yang namanya pergumulan. Next. Nah, kita akan belajar di sini, Bapak Ibu. Stop dulu ya. Kenapa Naaman ini disembuhkan oleh Tuhan? Ya. Ini pertanyaan bagi saya, ini sebuah pertanyaan. Naaman ini karena begini ya Bapak Ibu ya, di Israel sana ya banyak orang-orang itu tetap kena sakit kusta dan tidak disembuhkan sama Tuhan. Ya. Tapi kenapa nih Naaman ini? Ya. Naaman ini siapa? Gitu? Orang mana? Gitu? Kok bisa disembuhkan sama Tuhan? Ya. Next ya, kita akan baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Next, nah ini sudah 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang 3 yang keempat. Di sini saya memberi judul ya, itu iman Naaman ya. Naaman memiliki iman ternyata di sini. Kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga dan keempat. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini yang ketiga, kemudian yang keempat. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Stop dulu ya. Kita akan melihat ya, kita akan belajar seorang Naaman yang tidak mengenal Tuhan ya. Orang yang tidak mengerti akan Tuhannya, tetapi dia memiliki suatu keyakinan ya, akan kesembuhan dia itu berasal dari seorang nabi itu ya. Nabi di mana dia melayani Tuhan alam semesta, itu Yahweh waktu itu ya. Namanya kandangnya Yahweh, Yehova ya. Ya. Ini gadis ini siapa Bapak Ibu ya? Gadis ini adalah gadis dari bangsa Israel ya, yang dulu waktu pas Naaman ini perang ya, waktu perang dan dia menang, gadis ini dibawa pulang, dadek budaya, ya, dadek pembantu nih, dadek rewangi. Ya. Nah di sini kita akan belajar ya. Zaman dulu seorang budak itu kenapa dia berani berkata seperti itu? Ya. Kok iso biasanya budak ini mau zaman dia ini kormana kok mungkin doro dia nyonya doro sendiko dawuh wis malani mboten matur menika. Tapi kenapa ini berani ya? Karena gadis ini adalah gadis
bangsa Israel yang mengenal Tuhan. Ya, dia tidak merasa terjajah ya, karena dia merasa bahwa dia itu adalah orang yang bebas. Ya. Dia percaya kepada Tuhan. Ya, gadis yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika gadis itu memberitahukan, pakai loh Pak, ini kalau Nabi dan Naaman seketika itu juga, ya, dia percaya padahal itu dunia musuhnya, ya, kok bisa percaya? Ya. Seketika itu juga, lalu pergilah Naaman. Ya. Pergilah Naaman ini satu kata untuk berita Tuhan itu sangat menyembuhkan. Masuk, cek makan. Dan segera yang gereja takut disembuhkan, cek makan. Orang musik Pak, ngantuk, kesel, musik lah. Tidak ada kata-kata itu. Di situ tulisannya lalu pergilah. Ya, begitu mendengar berita, langsung lalu pergilah, maknyang. Bahasa orang Jawa ini, kongkong langsung maknyang, gitu loh. Kayak kalau gue mari, maknyang, gitu ya. Jadi dia memiliki keyakinan seperti itu. Next, ya. Nah ini ya cuma ilustrasi itu. Gadisnya itu berbicara kepada nyonyanya Naaman gitu ya. Next. Nah, kita tahu ya, Bapak Ibu ya, Israel, peta bangsa Israel ya, waktu itu ya. Ini bangsa Aram dengan bangsa Israel itu jaraknya lumayan jauh ya, Bapak Ibu ya. Jaraknya lumayan jauh. Kemudian jenengan itu pas lagi sakit gitu, dikon berobat di daerah Papua, kan kita kerasa banget. Jaraknya yo kene Sulawesi ya lah. Ini kono jalannya darat ya, karena tidak ada nyebrang kan, cuma jalan. Gek sing ngomong kuwi budakmu, kira-kira jenengan kersa mangkat boten. Oke. Jadi ini satu peristiwa yang menurut saya perlu kita belajar bersama dari Naaman. Ketika dia mendengar kabar baik, mendengar sesuatu mengenai Tuhan, sesuatu mengenai orang atau mengenai Tuhan yang sanggup menyembuhkan, dia langsung makan. Jaraknya lumayan jauh ya. Ya, itu naik kuda, naik onta itu belum tentu sehari sampai. Jauh sekali jaraknya ya. Tapi Naaman ini melakukan itu. Ya. Ini adalah iman seorang Naaman. Next kita akan belajar selanjutnya ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, sekalipun Naaman itu memiliki iman Bapak Ibu ya, sekalipun orang itu beriman ya, tetapi Naaman ini memiliki pola pikir ya, ketika dia menghadapi sebuah masalah itu mencoba untuk menyelesaikan dengan cara pola pikirnya dia sendiri. Ada banyak dari kita juga seperti itu. Dan aku sebagai seorang marketing, aku sudah mengenal Tuhan. Kok ya aku diparingi order ke Tuhan. Mau senengnya gen aku ki yo iso untuk insentif misalnya gitu ya. Berdoa kepada Tuhan. Karena saya seorang marketing, saya menggunakan cara-cara marketing. Ya, wis penting door to door, penting aku menawarkan ya. Tetapi Naaman tidak mengerti bahwa caranya yang dia lakukan atau cara yang saya lakukan setiap hari ini belum tentu menghasilkan atau belum tentu itu berhasil. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu mencoba mendikte Tuhan. Aku percaya karo Tuhan, nek carane ngene iki lho. Ngene iki lho Tuhan. Kudune ngene iki. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu merasa bahwa kita paling mampu. Ya kita percaya lah Tuhan. Tapi kita akan mendikte Tuhan. Nah, yang terjadi di sini kita akan baca, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian, yang menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Loh, apa itu ya? Naaman ini masih mengandalkan jabatannya. Aku panglima, yaudah aku harus berobat ekonomi, ya udah disambut. Aku ngirim surat, orang berpenyakit saya ngomongnya, jadi ya tekan ekonomi aku langsung disambut, tapi
mareke mungkin disediakan makan dan sebagainya. Semua masalah bayaran tak bayar guys. Aku tuh duit pokoknya. Romongsone begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita meremehkan dengan namanya kuasa Tuhan. Ya. Segala sesuatu mungkin diukur dengan uang. Ya. Dan segala sesuatu tidak bisa diukur dengan uang Bapak Ibu. Ya. Kadang kita berpikirnya seperti itu karena kita ya hidup di dalam dunia. Ya. Uang itu penting Bapak Ibu, tetapi ya, bukan segalanya adalah uang, bukan. Nah di sini Naaman mencoba menggunakan caranya main lobby, ya. Next ya, main lobby ya. Nah ini main lobby. Nah ini surat ini Naaman ini memberikan surat ya, surat kepada Raja Israel. Ya. Waktu itu Raja Israel bernama Yoram ya. Dan sebelumnya bernama Ahazia. Ya, Ahazia ini dia mati ya, karena dia jatuh dari sebuah atap di Samaria. Ya, dia mati karena dia tidak percaya kepada Tuhan, dia menyembah Baal. Dan kemudian Yoram ini juga sama, dia juga masih menyembah Baal karena tidak ada cerita di sini ya. Apakah Yoram ini meninggalkan Baal atau menyembah Tuhan, tidak ada cerita. Tapi yang jelas masih menutupi tradisi yang lama ya. Nah di sini ini cuma ilustrasi ya Ibu ya. Jadi seorang Naaman teko nenggone bangsa Israel ini surat. Oh, aku ini mau penguasa. Dan cepat nenggone. No suratnya. Dan cepat no. Nenggone aku tak kemarin tak bayar. Ya. Kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu ya. Tuhan, aku soalnya bahagia nek duit oke. Aku soalnya bahagia nek loro ilang. Aku soalnya bahagia nek dodolan oke. Aku iso bahagia kuwi mek kabeh keluargaku kuwi apa jenenge rukun ya, keluargaku jadi satu. Tapi terkadang ekspektasi tidak sesuai realita ya. Kadang Tuhan membiarkan itu terjadi, mengizinkan itu terjadi. Kadang problematika atau pergumulannya seperti itu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan bahwa apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan cara-caranya itu belum tentu seperti yang Tuhan berikan. Wah, jebule kok ngene to Tuhan, jebule kok ngene to Tuhan to, gur semene to. Oh iso kaya ngene iki. Kita mencoba membatasi. Ya, next ya. Nah ini mengandalkan jabatan untuk menyelesaikan pergumulan next ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang Tuhan ingin sampaikan ya, ketika kita itu ada dalam sebuah permasalahan, belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk merendahkan diri, ya, belajar untuk taat, ya, belajar untuk mengikuti cara-cara Tuhan, belajar untuk percaya sekalipun kita tidak tahu, kita tidak melihat bagaimana nanti endingnya, ya, tapi kita belajar punya keyakinan bahwa Tuhan itu baik, ya, Tuhan itu pasti akan memberikan sebuah jawaban ya. Jadi kadang-kadang manusia itu memang berpikirnya muluk-muluk gitu ya. Wah, jebule iki solusinya mau apa yang ada di sekitar kita. Contoh lah ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Murid-muridnya bilang, Tuhan, dulu wae kabeh Tuhan. Wong sakmene kok ngene piye? Wis pesen penelepon ke KFC kok ngirim ngono tak bayare. Enggak. Ya. Apa perlu golek sapi dibelah-belah sik ngono ning gone desa sebelah ngono piye ngono. Kok tak bayare? Tidak. Tuhan hanya berbicara apa yang kamu punya. Nah, apa yang kamu punya? Kadang-kadang solusinya itu ada di sekitar kita. Solusinya itu hal yang sederhana gitu ya. Akan kita mikir sepuluh sih. Duwe aku jos itu iki. Tapi solusinya cuma 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Yang kita punya 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk menghidupi semua orang-orang, ribuan orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Dan sisa 12 bakul penuh. Sisa. Karena apa? Ya ternyata ya luar biasa banyaknya. Nah, next. Ya.
Ini kita baca ya dalam ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu kalau baca di ayat sebelumnya ya, itu Naaman seperti Rasulullah seperti yang tadi kita sampaikan ya. Kok caranya kok kayak ngene to? Kudune iki aku aduse ning gone backup kok nganggo air hangat ya, nang backup ono sabune wangi ya. Ono kembange misalkan seperti zaman dulu ya. Tapi kok kena adus ning gone keceren iki piye karepe iki? Sungai Yordan mungkin waktu itu sungai yang kotor ya. Karena di situ Naaman berbicara kok orang yang sungai apa ya namanya? Sungai A, sungai B gitu ya. Tapi kok kenapa di sungai Yordan? Sempat dia itu tidak mau melanjutkan mandinya. Oke, aku kita orang temoni, Naaman itu seketika sampai di tempat Elisa ya, tempat Nabi Elisa tidak ditemui Bapak Ibu ya. Karena Nabi Elisa itu mungkin disuruh Tuhan. Saya memakai rambut temoni. Marah temoni ya, sudah. Nganggo surat ada omongan uang nganggo surat ya. Temoni raja dan sebagainya, pengen mari ya temu diri ya, rasa gaya-gaya nganggo jabatan. Nah, mungkin Tuhan pada saat itu juga atau Nabi Elisa, yang perangkat Nabi Elisa itu, Naaman ini sudah mulai mengandalkan jabatannya, mulai mengandalkan kesombongannya, masih mengandalkan kesombongannya. Ya. Sehingga apa? Sehingga Elisa gak nemoni ya, gak. Wes ngomong karo Naaman menadus ning sungai Yordan yang itu. Lak mari. Naaman kaget ya. Gon ngono. Piye to iki ngarepe? Aku ki jare meh dimarekne kok jebule ngomong kaya ngono. Kadang-kadang cara-cara Tuhan itu tidak kita mengerti ya. Ada banyak kesaksian sebenarnya dari setiap anak Tuhan ya. Saya pun juga mengalami banyak hal ya. Saya itu di Klaten, saat ini di Klaten ya karena saya di dunia perlesingan ya, Mas Yudi tahu ya, sama-sama perlesing ya. Dunia perlesingan itu pasti berhubungan dengan nasabah pertama, dan yang kedua dengan orang-orang eksternal. Artinya orang eksternal itu bisa disik eksternal debt collector, bisa polisi, bisa pengacara, dan bisa orang-orang yang berkepentingan di situ ya. Saya itu tidak ada yang saya kenal satupun di Klaten itu. Saya tidak ada yang kenal. Tetapi saya tidak mengerti kenapa ya, Tuhan itu seolah-olah ini maringi dalan itu di luar pengertian saya. Seharusnya kan ya, ini kan kita manusia itu bicara seharusnya kudune wajare gitu kan. Tapi saya itu kenal dengan beberapa orang itu dengan cara-cara yang tidak saya mengerti gitu ya. Ya, kadang-kadang rezeki berkat itu seperti itu gitu. Tidak dimengerti. Saya coba makan di warung makan juga, ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu polisi. Ngobrol. Padahal saya itu tidak memperkenalkan diri saya sebagai sumber tidak, tapi ternyata dia pas cerita saya itu lalu mas mau kredit dan sebagainya harus baik, kemudian menjalin hubungan baik sehingga ketika ada masalah atau apa dia juga backup ya, backup ke saya karena dia polisi ya. Dan tidak dimengerti jalannya ya. Tidak kudu mulu-mulu untuk konek Polres Pak lamun tidak. Dan itu Tuhan itu seolah-olah mencoba untuk memproteksi kita dengan caranya ya. Ada satu video teman saya cari tidak ketemu ya, itu mungkin Mbak Esti yang kirim ya. Mbak Esti kirim video itu seorang nenek-nenek itu payungnya terjatuh di depan dia, duduk-duduk di pinggir jalan, payungnya terjatuh. Terus dia mengambil itu ngadepnya angel banget. Awas tua ya, karena ngadep itu kan udah kayak ya. Karena ngadep restoran sama canom lewat, mas tolong mas, jebok payung kuwi mas. Terus sama lagi, oh ya bu, kami sih bilang ngadep, suwi banget kami jebok-jebok. Karena ini kita bocah dia jalur turun dari ngono. Ya wis nang sakit rekoso, arep ngadep rekoso men. Ngadep. Ya wis ra turun ya tak sik kowe payu. Nah, ketika dia mengambil itu
Seketika ada piano jatuh dari lantai 2, berat di tempat duduknya dia. Untung dia cukup payung. Enggak, apa yang terjadi? Mati dia. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu aneh, caranya ajaib. Cara-caranya itu di luar kenalan kita. Tapi yang perlu kita yakini bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, taat. Kita harus memiliki iman, kita harus memiliki kerendahan hati. Orang usah ngatur Tuhan, dan kita harus taat kepada Tuhan. Next. Nah, ini ilustrasi saja. Next. Nah, Naaman mengalami mujizat karena memiliki yang pertama tadi, dia memiliki iman. Kalau tidak ada keyakinan, tidak ada optimis, tidak ada rasa percaya kepada Tuhan, maka akan mustahil Anda atau Bapak Ibu akan menemui yang namanya mujizat. Yang kedua, kerendahan hati. Jangan mengatur Tuhan, Bapak Ibu. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita tinggal percaya saja, memiliki iman saja. Yang ketiga adalah ketaatan. Carane piye lakoke. Carane piye lakoke. Ketoke kok aneh ngono to, kok kudu ora ngene jalankan. Karena Tuhan dia adalah sutradara terbaik dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu ya, sehari, 2 hari, seminggu lagi, 1 tahun lagi, kita tidak akan pernah tahu. Yang penting kita harus berharap dan mengandalkan Tuhan, harus bergantung penuh pada Tuhan. Next. Ya. Yang terakhir, ya Pak Ibu ya. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja ya, selanjutnya untuk dan terpandu ya. Kalau ditampilkan Kak Jona di ayat yang ke-16 berupa ini ya. 16 sampai 16. Ayat ke-15 dulu ya. Muncul 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini. Ya, stop di sini dulu ya Pak Ibu. Tuhan mengizinkan kita mengalami mujizat, kita mengalami pergumulan, mengalami suatu penyelesaian, ya, solusi. Itu ada tujuannya lagi. Orang berwakil, orang jalur dikaik, orang jalur dikaik tidak. Tuhan memiliki rencana, memiliki rancangan. Ketika Tuhan memberikan mujizat, pasti ada rencana Tuhan. Ya, apa rencananya? Kita tahu bahwa Naaman ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia memiliki power, dia memiliki kuasa. Nah, Tuhan ingin menjamah Naaman ini melalui mujizat. Nah, supaya apa? Supaya Naaman ini mengenal Tuhan, supaya Naaman ini tahu bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang sanggup menolong setiap umat manusia. Arahnya adalah supaya Naaman ini memberitakan kabar baik ini ke kerajaan Aram. Karena apa? Naaman ini orang yang memiliki power, memiliki kuasa, memiliki otoritas, ya, dan dia dipercaya oleh raja. Sehingga kita percaya bahwa ada firman Tuhan berbunyi, satu orang diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi. Ya. Ketika Naaman ini diselamatkan oleh Tuhan, ya, Tuhan berharap atau mungkin Tuhan memiliki rencana supaya Naaman ini menyelamatkan orang yang ada di bangsa Aram, ya. Supaya bangsa Aram juga ngerti bahwa oh, Tuhan Israel Tuhan yang hidup, ya. Tuhan yang hidup. Jadi Naaman ini disebutkan oleh Tuhan karena rencana Tuhan, ya. Karena Naaman ini akan dipersiapkan Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Next, kembali lagi ke PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, dari kisah Naaman ini ya kita harus belajar mengenai satu hal ya, bahwa
setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu pergumulan, permasalahan, ya, entah itu problem, apapun, ya, apapun. Setiap orang pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Tetapi ingat bahwa Allah itu adalah sumber mujizat, Allah itu adalah sumber solusi. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu juga, ya, bahwa Tuhan ketika memberikan mujizat, memberikan pertolongan itu, pasti ada rencananya, pasti ada rancangannya Tuhan. Dan yang diminta Bapak Ibu itu apakah sudah sejalan dengan rencana Tuhan? Apakah sudah sesuai dengan rancangan Tuhan? Kayak nenek-nenek tadi duduk tadi, ya, Tuhan nanti payungmu jebol ngomong, aku berdoa supaya kamu dari tergerak hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, cukup ke payungmu. Ya. Rumah musuhnya ini kaya menurut apik, betul baik. Regane apa? Nek dijikoke kok dengkek kumat, apa boyok kumat. Nek dijikoke kok aku terus mlaku tinggi-tinggi ngene wis. Mlaku sak jalan wae abote ra-merah. Ya. Tetapi Tuhan tidak menjawab doanya. Pak Isbian kebetulan HP, atau mungkin Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab doa supaya pemuda itu tetap bulanan HP, ya. Kang jiko wis disirap kalau Tuhan, bukan disirap, ya, istilahnya hatinya dibikin tidak mau menolong wanita itu. Nah, seketika wanita itu berdiri, nah, yang terjatuh dari lantai 2 dan kebuki tempat duduknya nenek itu. Kadang-kadang yang kita minta itu, apakah itu benar-benar membuat damai sejahtera? Apakah itu membuat hidup kita lebih baik, atau membuat kita lebih dekat dengan Tuhan? Mari kita uji terlebih dahulu, ya, karena Tuhan itu memberikan mujizatnya, memiliki rencana, memiliki rancangan, ya. Oleh karenanya kita harus tetap dekat kepada Tuhan, supaya kita ngerti, ya, supaya kita semua tahu bahwa rencananya itu yang terbaik dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati. Boleh nanya siapa? Kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada-Nya, dan percaya bahwa mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Tapi pergumulan Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan sudah mujizat. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu datang kepada Tuhan, berkata-katalah kepada Tuhan. Tuhan siap menerima setiap doa Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu yakin kepada Tuhan, Bapak Ibu memiliki iman dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, bersyukur Tuhan. Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Jangan sia-sia pulang dari tempat tidak membawa sesuatu. Mari Bapak Ibu minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber. Percaya kepada Tuhan. Thank you.
Masih kita mengalir dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Maturnuwun Gusti. Terima kasih pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap kita pasti memiliki permasalahan. Jadi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan mengerti isi hatimu, Bapak Ibu, Saudara. Belajar menyerahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari belajar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan mencari berkatnya saja, tapi mencari Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Ya.